Dikatakan dari tengah-tengah api saja engkau mendengar suara, tapi satu temuna. Nah, temuna itu artinya adalah rupa, Oh. tapi satu rupa pun Anda tidak. tahu Sefirot nggak, bro? Tahu, Malkut, Tahu. Keter, Malkut dan sebagainya. Saya tahu itu ya. Jadi jangan tipu-tipu di sini. Enggak. Jadi Sekarang saya tanya, Sefirot ke-9 apa? enggak. Saya nggak hafal. Tapi minimal Katanya saya Anda tahu. tahu. Sekarang saya Iya. tanya Sefirot ke-9 apa? 10 deh, 10. 10 yang paling rendah. So pinter tuh kiamat. Ayo, bisa lihat di Google nggak apa-apa lihat aja. Sefirot ke-10 aja. Kalau 9 susah. Dor. Ini. Ya, berarti Anda nggak tahu. Mesti lihat dulu, berarti Anda nggak tahu. Jadi, Dia shot. ya, itu kan setelah Anda melihat ya. Jadi, baru tahu setelah Ya Anda enggak saya nggak ngapalin. Kalau 10 iya, kan berarti jangan bilang tahu dong. maksud. Begini, Enggak, Anda minimal ketika saya bilang saya tahu, konsepnya. berarti Anda Minimal tahu. saya tahu Jangan konsepnya, bilang saya begini. tahu. Saya pernah membaca. Tahu. Kalau Ya, tahu, udah. Kalau, ya. Jadi gini loh, bro. Yang saya tanya itu kan Anda mensifatinya itu seperti apa? Di situ Yod-Het Vav itu berbicara dengan Musa, kepada Musa dengan berhadapan muka. Kira-kira kayak gimana tuh bentuknya? Bentuknya Tidak ada pocong atau bentuknya gimana? Tidak ada kata muka di situ, adanya panim alpanim, berhadap-hadapan. Karena makanya jangan baca bahasa terjemahan Indonesianya gitu. Ketika dikatakan seperti seorang teman, ketika dikatakan mata Tuhan bukan kurang telinga Tuhan bukan kurang panjang, telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk sabar, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong ya. Artinya apa? Itu semua adalah ada istilah teologianya tuh keren. Antromorfisme untuk sifat-sifat instrumen manusia atau instrumen yang lainnya yang bisa manusia pahami gitu. Jadi ketika tangan Tuhan berarti Tuhan bukan punya tangan, tapi itu cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita, menurunkan levelnya supaya kita paham bagaimana tangan Tuhan itu bukan kurang panjang. Artinya Tuhan itu karena dosa kita sehingga ia tidak mau menolong, maksudnya begitu. Jadi dia memakai instrumen. Iya, jadi Yod-Het Vav ini berbicara kepada Musa, bentuknya apa? Shekinah itu gimana? Shekinah itu adalah divine presence atau kehadiran ilahi. Gitu. Ada kehadiran ilahi. Yang kudus. Ya, divine presence. Divine artinya kudus, present kehadiran. Berarti nggak ada bentuknya ya, bro ya? Nggak ada bentuknya, betul. Oh, coba kalau Keluaran berapa ya? 19 itu yang ada tiga sosok. Oh, itu mah Kejadian. Ya, itu adalah Keluaran 19. Yod-Het Vav menampakkan diri di Gunung Sinai. Itu kan ada tiga toh. Ada tiga sosok. Coba Anda jelaskan. Berapa? Keluaran 19. Ayat. Itu dari yang pertama itu ada tiga ayat sosok berapa? itu yang Yod-Het Vav bersuruh ayat 3 misalkan. Ayat 3. Jadi dalam paham Yahudi itu aneh-aneh teman-teman. Musa menghadap Hashem dan Tuhan bersuruh dari gunung itu berkata, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritahukan kepada orang Israel. Yang mana? Ayat 3 nggak ada. Itu ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah aku katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada bangsa Israel itu, kepada orang Israel. Yahudi itu bukan agama terjemahan, ya. Udah, nggak usah ngomel dulu, kamu nggak ngerti apa-apa Torah. Nanti Muhammad itu bantah semua tentang Torah. Udah, kamu tenang aja dulu, duduk sana baik-baik.
Yang Keluaran 19 kan? Ya, Keluaran 19. Ayat 3 dan 4. Tadi lalu naiklah Musa menghadap Hasem, dan Hasem berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada gunung. Lihat, Tuhan memakai perumpamaan ya, antropomorfisme Raja Wali. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Waduh, keren. Dari antara segala bangsa. Nah, sebab Aku yang mempunyai seluruh bumi. Terus yang mana? Yang 3 orang itu yang mana? Maksud kamu ini kali Kejadian 18 kali Selasa Nasim itu. Oke, bentar. Iya kayaknya bentar ya. Iya, Ini deh. kiamat. Makanya kiamat jangan salah-salah ayat kiamat. Jadi yang dimaksud kiamat itu Kejadian 18, Selosha Anasim gitu. Kiamat. Jadi saya terangin ya kiamat. Jadi ketika Hashem menampakkan diri kepada Abraham di pohon terbanin ketika hari sedang panas, ya, di situ tidak dibilang Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia atau dalam bentuk rupa, tidak. Nah, sekali lagi yang selalu hadir menemui para nabi besar Israel itu adalah Shekhinahnya Hashem, gitu. Jadi semacam perwakilan kekudusan Tuhan, gitu. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Nah, terus habis dia berbicara dengan ketika Tuhan menampakkan diri dan berbicara dengan Abraham, lalu dikatakan ayat kedua, lalu Abraham mengangkat matanya dan dari kejauhan dia melihat Selosha Anasim. Selosha Anasim itu artinya 3 orang pria. Nah, 3 orang pria ini adalah Rafael, Mikael, Gabriel. Nah itu Rafael, yang setelahnya. Nah, nanti ya, nyambung ke pasal setelahnya. Iya, tar dulu. Jadi pertama kiamat udah salah tunjuk ayat ya. Kiamat ya, salah tunjuk ayat. Nah, tapi konteksnya di situ, di Keluaran 19. Nggak ada. Tadi kan kiamat bilang di ayat 19 Tuhan berketemu dengan 3 orang. Nah, jelaskan 3 orang itu. 19 itu 2 malaikat. Ada 2 malaikat. 3 loh. Tadi kiamat bilang 3. Ada 3 sosok. Di situ 2 malaikat, satunya bentuknya teofani, manusia. Itu kejadian kiamat, bukan keluaran 13, salah kiamat. Keluaran 19. Keluaran 19 di mana? Coba. Tadi ayat 3 4 nggak ada kiamat. Oke, lanjut aja dulu. Ini saya tunjukkan jadi datanya. kiamat udah salah. Pertama kiamat terus terang, saya nggak sama sekali nggak ini ya. Cuman kiamat salah tunjuk ayat. Makanya next time kiamat ketika ingin berdebat dengan kami pemilik kitab, kiamat harus jelas dulu. Saya paham dari tadi kiamat. Anda yang pemilik kitab, pemilik kitab. Tadi adalah sejak kapan Yahudi memiliki kitab? Oke, saya kasih dalil ya. Oke, saya kasih dalil. Silakan. Sejak kapan Yahudi punya kitab? Siap, kiamat. Loh, memang murid-murid Yesus pun orang Yahudi. Iya, bukan lalu orang Kristen. Masalahnya? Bukan orang Kristen kan? Loh, enggak, agama Yesus bukan Kristen kok agama. Iya, Yesus ya, kan makanya, Yahudi, agama Yahudi. Gini aja. Ini aja ya. Tadi yang Keluaran 33 ayat 11, Anda tidak mau mensifati, walaupun saya nggak tahu itu tafsir siapa, tafsir Anda sendiri. Enggak. Itu tafsir Rashi. Sekarang begini, Malak Adonai itu kan malaikat. Kenapa kok malaikat bisa berfirman? Ya elah, Musa juga berfirman. Juga berfirman. Iya, Musa kan diangkat sebagai Allah. Ya, saya tahu. Daud tapi juga berfirman. Kan dia sebagai penyambung. Daud berfirman. Dia sebagai penyambung. Tapi enggak, ini firmannya berbeda. Enggak adalah firman yang mana dia itu disembah. Malak Adonai disembah nggak, bro? Coba Malak Adonai disembah nggak? Nggak boleh. Nggak boleh disembah. Coba Yosua 5 ayat 14. Sabar dulu satu-satu kiamat. Jangan lari dari yang satu yang salah terus lari lagi ke yang salah yang lain. Sabar dulu satu-satu. Nggak salah kok. Itu nggak salah. Tadi udah salah. Tadi pertama kiamat tunjuk ayat udah salah. Ya, nah, itu ada tafsirnya. Cuman Anda itu kan maunya mensifati
dari paham paham Anda sendiri. Ini saya Enggak, kasih yang tadi kan memang Kiamat jelas aja. bilang, tadi kan Kiamat bilang 3 orang itu ya kan di dalam kitab Hmm. Ulangan 19 tadi. Begitu saya Keluaran. cek Keluaran ya sorry, Keluaran 19. Begitu saya cek nggak ada tadi ayat 3, ayat 4, ayat 5 nggak ada. Nah, saya mengarahkan Kiamat bahwa itu adalah Kejadian 18. Nah, sekarang saya akan menunjukkan Beda, kata beda, Kiamat. bukan itu. Iya, Beda, iya, beda, beda. iya. Di Iya, kata Keluaran Kiamat 19 sekarang yang saya maksud. Taurat itu bukan punya Israel. Silakan Kiamat lihat ya. Ayat Ulangan 33 Kiamat ayat 4. Torah sifalanu Moshe Morasya kehilat Yaakov. Wah, artinya Musa telah memberitakan Torah ya kepada kita ya, ini Israel dalam ruang lingkup Israel. Suatu milik bagi siapa? Milik bagi jemaah atau kehilat Yaakov. Yaakov itu Israel. Jadi Torah itu otoritasnya di bumi ini diberikan kepada bangsa Israel itu ya. Tadi kan Kiamat Iya. bilang mana ada Torah itu buat Israel saja. Itu Ya ada betul. Memang Torah itu tidak diperuntukkan saat itu memang untuk luar, di luar Israel enggak. Makanya nanti akan terstruktur tuh arahnya. Ya, Anda ngasih dalil itu bukan berarti saya nggak bisa bantah gitu ya. Silakan Sekarang bantah. begini. Ya, Silakan. sekarang Anda Tadi itu kan mengatakan bahwa malaikat Anda mengatakan mana ada Torah itu buat Israel ini ada. enggak, kalau hanya untuk Israel nanti ada nubuatan-nubuatannya. Makanya nanti saya Ya. akan tunjukkan Oke, datanya. nubuatan Jadi yang gini mana? dulu aja. Ya. Jadi gini dulu aja. Sekarang Keluaran 16 ayat 10. Di situ kan Malak Adonai itu kan berfirman. Betul ya? Keluaran berapa? Langsung Anda iakan aja. Keluaran 16 ayat 10. Jangan, kita harus mencek dulu. Saya tuh tidak Ya. gegabah seperti Anda kayak tadi. Saya ketika ayat ditunjukkan, saya harus periksa dulu, baik dari teks aslinya dan terjemahannya gitu. Jadi nggak mau saya Ya. sembarang. Keluaran berapa? Keluaran 16 ayat 10. 16 ayat 10. Jangan diiyakan saja dong, Kiamat. Nah, karena Anda tadi Dan kan setelah Harun mengatakan tadi Anda kan mengatakan bahwa Musa itu berfirman. Nah, lalu Anda mengatakan, oh ya, Malak juga berfirman. Makanya saya bilang iya aja gitu, karena memang benar. Ya. Dan sedang Harun berbicara, lihat nih. Fahi Mijiber tuh berfirman tuh berbicara. Jadi sebenarnya kata Amar, Diber, Devarim itu memiliki akar kata yang sama, artinya berkata. Nah, di Indonesia itu berfirman itu lebih dispesifikkan untuk sesuatu yang kudus gitu. Jadi seakan-akan yang bisa berfirman itu Tuhan saja. Makanya padanan bahasanya kurang tepat, maksudnya untuk firman itu hanya untuk kepada sesuatu yang kudus, Tuhan. Ya, itu sesuatu yang kudus ya, Malak Adonai ketika berfirman. Berkata, yang tepat berkata. Jadi iya, mau berkata, berfirman, poinnya kan itu. Lalu lanjut nih. berbicara kepada segenap jemaah Israel, maka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Hasem dalam awan. Nggak ada tuh malaikat ini. Malaikatnya di mana? Ayat 10 tadi. Sorry. Tantar. Kejadian 10, sorry. Kejadian 16 ayat 10. Sorry, asli ini aku salah ini. Lupaan. Kejadian 16 ayat 10. Nah, itu baru Malak Adonai. Iya, lanjut aja, Bro. Sorry. Asli itu saya salah ini. Iya. Jadi Kiamat gini aja deh. Kiamat membuang waktu saya sudah banyak, buang waktu saya. Tadi karena Kiamat nggak menyusun lebih dahulu. Gini, Kiamat ketika ingin berdebat dengan saya, Kiamat harus susun dulu nih semuanya. Nanti kita atur waktu. Nah, ini udah benar. Kejadian 16 ayat 10. Kiamat udah salah 3 kali loh. Yohet Vave. Kiamat udah salah 3 kali loh. Enggak, tadi yang pertama itu kan sebenarnya saya ini, maksudnya Anda mensifatinya lain. Oke. Enggak, Kiamat udah salah. Tadi yang Kiamat maksud itu Kejadian 18 gitu. Enggak, Keluaran 19.
Tadi nggak ada tiga orang itu nggak ada istilah tiga orang yang seperti kiamat bilang tadi di atas. Ada 3 pribadi, memang itu 3 pribadi. Coba ulang lagi ya. Jadi kita ulang. Nah, Berapa? Keluaran 19. Keluaran 19. Ayat berapa kiamat? Nih ya, saya tunjukkan dari tafsirnya aja deh. Tafsir siapa? Tafsir siapa kiamat? Itu kan nanti bisa dihitung, bro. Kiamat tafsir siapa? Kiamat bilang tafsir. Tafsirnya siapa? Rashi, Radaks, Elhamikra, Ramban, Rasban. Kira gini aja dihitung sendiri aja deh. Di dalam Loh. Keluaran 19. Ya, langsung aja di ayat ketiga. Kiamat Di udah. situ oke, langsung Kiamat. lihat manual aja di ayat 3-nya. Kamu sudah membuang waktu saya, sudah banyak 4 kali kesalahan kamu buat karena kamu tidak menguasai apa yang kamu bicarakan. Kamu nggak menguasai. Loh, kalau tafsir nanti saya bilang tafsir dari kekristenan Anda menolak. Nah, makanya langsung aja manual. Ya, coba tafsir kekristenan mana? Jadi saya bisa dengar sehingga nanti saya akan sandingkan dengan tafsir kami gitu. Itu kiamat. Jadi apple to apple. Tadi ketika Anda mengatakan tafsir, saya tanya tafsir siapa? Kan gitu. Kalau kiamat tanya kepada saya tafsir siapa? Saya bilang Rashi. Tadi waktu kiamat nanya tafsir siapa? Saya bilang Rashi. Nah, ketika kiamat sekarang berkata tafsir siapa? Saya tanya tafsir siapa? Kiamat nggak bisa menjawab tafsir siapa. Oke. Nih ya. Ketika kita membahas tafsir dari sebuah ayat, pasti ada ayatnya. Ini kiamat tidak bisa menunjukkan ayatnya loh. Jadi mau tafsir apa yang mau ditafsir? Karena ayatnya tidak ditunjuk oleh kiamat. Oke, yang pertama ya. Di ayat yang ketiga. Itu pribadi yang pertama tuh. Yang berseru di Ayat gunung. ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Hasem, dan Hasem berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan. Jadi ini Hasem yang berseru ya. Ayatnya bunyinya gini. Oke. Umuse ele elha Elohim, Vaikra elaf Hasem min hachar lemor. Ko tamar lebet Yaakov. Fatigin libene Israel, artinya lalu naiklah Musa menghadap Elohim, dan YHWH Hasem berseru dari gunung itu kepadanya. Oke ya, itu ayat 3 pertama. Lalu ayat 9. Jangan loncat gitu dong, nggak boleh loncat-loncat. Kalau belajar Torah itu harus terstruktur, nggak bisa satu ini masuk ke bawah, nggak bisa. Jadi kita nggak tahu. Tadi kan Anda bilang ada 3 sosok di situ. Saya mau jelaskan dari ayat 3 itu yang pertama. Nanti ayat 9. Yang bilang 3 sosok Anda loh tadi. Nah iya. Loh iya, saya bilang 3 sosok. Oh, saya yang bilang 3 sosok, Anda yang mengatakan 3 sosok. Iya, saya. Ya, jangan bilang saya, Anda gitu. Ya. Nah, jadi ayat pertama ini ayat ketiga ini Tuhan YHWH. Ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Rajawali dan membawa kamu kepadaku, kepada Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan bagiku sendiri dan di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi, Tuhan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, mamleket Hanim, dan bangsa yang kudus. Ini semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan berkata kepada Musa untuk dikasih tahu kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. YHWH lagi. Seluruh bangsa itu menjawab serta berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Moshe menyampaikan jawab kepada bangsa itu kepada Tuhan. Nah itu 2 ya.
Dua. Ada dua. Di 9-nya nanti kelihatan jelas. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Mose, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya kamu senantiasa percaya kepadaku. Lalu Musa memberitahukan perkataan para bangsa itu kepada Tuhan. Oh, jadi tiang api ini Be'amut Anan namanya. Tiang awan itu ciptaan Tuhan. Jadi lewat Be'amut Anan atau lewat awan itu Tuhan berbicara kepada umatnya. Jadi itu adalah ciptaan Tuhan. Awan itu ciptaan Tuhan. Nah, bukan Tuhan dia, tapi ciptaan. Berarti ini bukan sosok ya, sosok atau 3 orang ya. Berarti yang pertama Tuhan, yang ayat 9 ini Tuhan juga berbicara lewat dari dalam Be'amut Anan atau itu berbeda sama yang di atas gunung itu berbeda. Sama dong, itu Tuhan juga berbicara. Ini kan kita konteksnya dari tadi Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel gitu. Nggak ada yang beda situ. Tetap itu Tuhan satu, Yahweh gitu, yang berbicara. Coba ayat 10, mungkin ayat 10. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa tuh, Yahweh lagi. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya menjelang ini kali menjelang 3 hari ini, maksud 3 ini kali 3 hari maksudnya. Menjelang 3 hari mereka. Mungkin ini maksudnya karena ada kata 3 di sini, jadi Anda semacam euforia di kata-kata 3. Setiap Anda melihat sesuatu yang 3, setiap Anda membaca sesuatu yang 3 itu seperti 3 gitu. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap-siap. Nggak ada. Ini tetap Tuhan berbicara kepada orang Israel. Tuhan berbicara dari dalam tiang awan. Itu tiang awan itu ciptaan Tuhan, bukan dianya itu tiang awan itu adalah Tuhan, bukan. Nanti ada Be'amut Anan, tiang awan, dan Be'amut es, tiang api. Itu semua ciptaan Tuhan. Gitu. Yang mana kiamat? Mau disusun 3-nya gimana kiamat? Coba. Ntar ini saya tunjukkan dari sarapan pagi nih. 19. Sarapan pagi itu otoritas siapa kiamat? Bentar. Dari itu Berita Wahyu. Oh, berarti Kristen. Ya boleh aja sih kalau dari perspektif Kristen, untuk Kristen no problem. Ya lanjut kiamat. Gimana sarapan paginya itu bilang apa? Jangan dong teman-teman, teman-teman jangan gitu. Kita di sini diskusi ya dengan kiamat. Tolong jangan direkam dimasukin ke YouTube ya, nanti semacam merendahkan orang gitu. Masrik jangan. Makanya gini bro, sebenarnya oke lah ini diinikan dulu, karena saya kira Anda akan mengatakan seperti itu gitu loh, karena umum. Jadi nanti karena dari bahasanya ya, jadi ada 2 malaikat di sini, lalu ada satu itu teofani. Enggak, mana malaikat yang pertamanya di dalam. Makanya saya bilang kiamat ini salah ayat, salah kitab. Kitab Kejadian ini kita nggak ada ngomong soal malaikat dari tadi kiamat. Yang ada tiang awan malah. Sampai ayat 9 nggak ada malaikat tiang awan. Makanya ayat keberapa saya bingung. Oke. Ini yang malaikat ya. Di Kejadian 16 ayat 10. Jadi Keluaran 19 salah ya, nggak ada malaikat kiamat ya. Ya udah. Oh ya udah. Makanya gini kiamat. Oke, ini sudah buang waktu saya. Kiamat, terima kasih sudah bisa hadir di sini, dan saya tadi cukup tercerahkan dengan data yang Anda bawa tadi, bahwa Hajar Aswad itu bisa menghapuskan dosa. Itu sudah sebuah pengetahuan baru bagi saya. Dan tadi ada teman Islam juga, dia memberikan data bahwa hal itu juga beda bro, itu justru dia keliru. Kalau itu keliru. Jadi gini ya. Kan Anda kan mengatakan YHWH itu
Hashem itu satu. Oke. Mhm. Nah, tetapi di sini Malak Adonai itu justru disembah. Malak Adonai di mana? Di Keluaran 19 nggak ada. Enggak. Di dalam Hmm. Yosua 5 ayat 14 itu Malak Adonai itu disembah. Coba disembah ya. Ya makanya Disembah. gini. Ya, Malak catat. Adonai ini Disembah ya. Ayo, di ya, Yosua berapa? Yosua 5 Disembah. ayat 14. Oke, jadi ada kata disembah ya. Yosua 5. Ayat 14. Yosua 5 disembah. Sujud Yosua 5. menyembah Kan, dan berkata. kan tadi katanya kan menyembah, ada kata menyembah. Iya. Jadi situ ya. Oke, sujud Yosua 5 ayat 14. 14. Jawabnya, oke. Vayomer lo ki ani shir sefa Hashem apa sih? Hashem ata benti faipol Yehoshua el panaf. Oh, jadi dia mukanya tuh tersungkur sampai ke bawah. Sujud. Faistahu Vayomer lo ma anoki mida bar el afdon. Jadi artinya gini. Jawabnya Vayomer berkatalah, lo bukan, tetapi akulah panglima tentara Tuhan, Sefa Hashem. Bala tentara itu itu malaikat ya. Mazmur 33 ayat 6. Jadi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya. Jadi nggak disembah ini. Tadi itu kan setelahnya menyembah dan berkata, itu setelahnya dia sujud lalu menyembah dan berkata kepadanya. Oh, ini apa namanya? Tadi yang aku bilang, yang ini nih. Faistahu itu bukan menyembah. Faistahu itu tersungkur ke bawah, mukanya sampai ke bawah. Iya, tersungkur. Sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah. Faistahu bukan menyembah. Kalau menyembah bahasa Ibrani-nya bukan faistahu. Tapi Avoda Zara menyembah berhala. Avoda Hashem menyembah Hashem. Jadi teksnya salah. Oh, jadi Yosua tidak menyembah ya? Nggak menyembah, mukanya tersungkur sampai ke bawah. Tidak ada kata menyembah. Karena kalau menyembah, bahasa Ibrani-nya avoda. Gitu. Saya bukakan di Septuagint ya. Septuaginta abad keberapa? Abad ke 3 gitu. Tahun berapa Septuaginta coba? Anda pakai apa, Masoret? Enggak, Anda kan membuka Septuaginta. Kita buka Septuaginta. Septuaginta itu paling tua kan Septuagint paling tua. Oke, Septuaginta itu dibuat tahun berapa? Berapa saya tahunnya? Oh, tahun 300 sebelum Masehi. Iya. Abad 4 toh. Pokoknya tadi kan saya udah bilang abad 4. Ya. Terus Septuaginta itu yang di 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa? Silakan. Udah bro, bukan tanya jawab di sini. Jangan dulu, gini. Kamu mau bilang Septuaginta, tapi kitabnya Yosua, nggak nyambung bro. Ya, karena Septuaginta yang pertama yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi menghasilkan penta 5, toukos. Jadi bahasa Yunani pentatoukos, 5 gulungan. Artinya apa? Cuma 5 kitab Musa. Jadi Septuaginta itu yang awal hanya berisi 5 kitab Musa saja. Nah, baru 2 abad setelahnya orang-orang Kristen meneruskan kembali tradisi ini. Ya. Nah, makanya masalah soal Septuaginta itu baru kelar abad keempat. Septuaginta versi Kristen. Anda pakainya apa? Masoret. Kalau kita memakainya Masoret yang adalah asal Masoret abad ke-10 malahan. Sabar, saya kasih data ya. Jadi sebelum Masoret itu ada namanya Rabbinic Bible. Nah, nanti
oleh para scholar akhirnya disebut turunannya menjadi Masoret text. Saya kasih data. Itu muncul di abad kedua. Tunggu, ini data saya. Data sejarah. Jadi Ki Ahmad mau main sama saya pakai data sejarah dan data ya saya senang Ki Ahmad ini, saya senang karena pakai data. Nah, saya ini ada buku Ki Ahmad nih. Judulnya When God Spoke Greek, ketika Tuhan berbicara bahasa Yunani. Ini sebenarnya rada satir judulnya. Ya. Oke. Penulisnya adalah Timothy McClough. Jadi saya akan kasih tahu Ki Ahmad bahwa sumber-sumber Judaism itu atau yang disebut Masoret itu lebih tua dari kalian. Nih. Oke, ini dia. Data saya coba gedein ya. Gimana sih cara gedein gue sendiri, jadi bingung gue. Sebentar. Oke. The term atau istilah Hebrew Bible we refer to the canonical, merujuk kepada bentuk canonical of the Hebrew Scripture, dari bentuk canonical dari kitab Ibrani, more or less, kurang lebih established, ditetapkan atau ditetapkan by the 2nd century, di abad kedua Masehi. It is sometimes called, atau kadang-kadang yang disebut oleh para scholar, Rabbinic Hebrew Bible, ya. Since the scholar date is its formation and imagine its sociological context. Jadi secara konteks sosiologi, to be that of the time of the budding rabbinic, pengumpulan data-data kanonisasi itu, rabbinic movement after the fall of the Jerusalem, setelah kejatuhan Yerusalem, and the destruction of the temple, dan setelah kehancuran Bait Suci di tahun 70 Masehi, often the scholarly literature, seringkali literatur sarjana, ya, the actual text of the Hebrew Bible, jadi is called, jadi ini yang Rabbinic Hebrew Bible itu sekarang akhirnya disebut menjadi Masoreti text. Jadi kami sudah punya sumber ini tahun 2 Masehi. Nah, sekarang kita lihat Septuaginta kalian. Septuaginta kalian. Ini dia. But our complete 4th century. Oke, Greek Bible, gini. Maju pembicaranya. 4th century. Jadi ketika Ki Ahmad, saya memberikan data ya Ki Ahmad. Jadi maaf kalau memang datanya itu tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi saya kasih data begitu ya. Oke, gini bro, kan ini kan kalau bicara manuskrip, tentu Anda harus nanti bisa membuktikan, karena begini, saya ada data bahwasanya periode Masoret itu dari abad 5 sampai 9. Tadi kan udah ada buktinya abad kedua. Makanya nanti kodeksnya kodeks apa yang abad 2? Kodeks apa? Itu tadi Rabbinic Bible. Nah, nanti jadi kan gini. Karena Masoret gini, bro. Kodeks Kairo itu abad 9, tahun 895 Masehi. Makanya Anda mau bilang Masoret itu kodeks apa? Kodeks itu produksi Kristen, bukan produksi Yahudi. Mau datanya lagi? Ini justru Rabi. Loh enggak, ini saya juga ada datanya, bro, dari Rabi Aaron bin Musa ini. Ya, tunjukin itu sekarang. Itu abad 11. Nih, boleh diperlihatkan. Tunjukin. Jadi yang namanya kodeks itu produk daripada Kristen, ya. Oh, enggak. Oh, kalau enggak, saya akan kasih bukti loh. Itu buku apa? Coba. Ya, penulisnya siapa itu? Ini di sarapan pagi sih. Ya. Ya, nanti kalau buku nantilah saya bisa siapkan. Jadi minimal. Jadi di sini dikatakan ya, Kodeks Kairo itu tahun 895.
yang mana sekarang berada di British Museum. Ia dibuat Hmm. oleh keluarga Masoret Musa Hmm. bin Asher, berisi kitab-kitab nabi angkatan pertama maupun nabi-nabi angkatan kedua dan seterusnya. Ini ada teorinya ya Iya. dari Bruce nih, dari Bruce. Jadi ini ada referensinya lah minimal. Iya. Lalu ada Penulisnya kodeks. siapa? Ini Bruce. Oke, Bruce. Lalu ada kodeks nabi-nabi Lenik ya tahun Leningrad 916 Masehi. Leningrad tahu ya. Ya. Jadi Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan ke-12 nabi kecil. Lalu naskah lengkap Perjanjian Lama yang paling tua adalah Kodeks Babylonicus. Ya. Yang mana ini udah tahun 1008 Masehi. Ya, ini juga ini udah ada teorinya juga. Lalu Kodeks Aleppo. Ya, ini udah abad 10 lah hitungannya. Nah, gitu. Makanya saya penasaran yang abad 2 itu kodeksnya di mana dan siapa gitu, kodeks apa? Itu namanya tadi dikatakan oleh para scholar tadi. Makanya kan tadi dia scholarnya itu apa, Bro? Soalnya saya baru tahu nih ada Masoret abad 2. Jadi gini, kamu cari aja Timothy McCullough, ini adalah seorang profesor ya. Nah, jadi kalau kita kodeks apa namanya? Kodeksnya namanya coba saya baca lagi ya supaya saya kasih lihat ke kamu lagi supaya kamu bisa ya itu tadi kan cuma klaim aja. Jadi kodeksnya kodeks apa? Bukan klaim dong, bukan klaim. Jadi bukan klaim. Iya, makanya bukan saya klaim. Mau tahu. Apalagi saya nggak bisa mengklaim, nggak berani klaim. Ini adalah profesor yang melakukan penelitian dan tesis untuk itu. Makanya saya mau tahu kodeksnya kodeks apa. Namanya adalah begini. Istilah Hebrew Bible ya merujuk kepada canonical ya, canonical. Bentuk canonical dari Hebrew dari kitab Ibrani. Kurang lebih ditetapkan atau dianggap baru mulai itu tahun 2 Masehi. Atau yang kadang-kadang disebut istilahnya ada Rabbinic Hebrew Bible. Itu aja informasinya. Nanti coba dicek. Kodeksnya nggak ada. Ya itu namanya kodeksnya Rabbinic Hebrew Bible. Kodeks. Oke, saya cek ya. Oke, ini dari Yahudi. Kita lihat tahunnya. Sumbernya dari mana? Itu kan bisa itu apa namanya? Loh, makanya justru saya mau lihat. Oh, tidak ada. Aleppo, ini Aleppo justru 920. Kamu nyarinya di Google ya, Kiamat ya? Iya dong. Oh ya udah. Kalau di Google kan memang ada beberapa informasi yang nggak masuk Google atau masuk Google tapi cuma sedikit informasinya. Ya, jadi gini sih Bro, kalau Bro bisa nunjukin, maksudnya ngasih tahu nama kodeksnya, karena itu udah kalau Rabbinic Hebrew itu general. Jadi semua yang tadi saya tunjukkan yang di abad 10 itu pun juga disebutnya itu. General ini kan gini disebut yang sering nggak ada nama kodeks Rabbinic Hebrew itu nggak ada. Begini, dengerin dulu makanya ya. Rabbinic Hebrew Bible ya. Nah, ketika para sarjana ingin memasukkan scholar data information and imagine secara ingin memasukkan konteksnya ke dalam sosial konteks ya untuk menjadi satu kumpulan kitab ya. Ketika waktu kehancuran Yerusalem tahun 70 seringkali para sarjana menyebut literatur ini adalah sebagai yang disebut Masoret text gitu. Jadi kurang lebih setelah dikumpulkan Rabbinic Hebrew Bible adalah cikal bakal dari Masoretic text. Jadi kami sudah punya yang namanya
cikal bakal dari Masorete teks di abad kedua gitu. Nah, sementara kiamat yang namanya Septuaginta itu nggak ada kitab Yosua. Septuaginta menghasilkan apa? Pentatuk. Pentatuk ada 5 kitab Musa. Nah, 2 abad setelahnya bapak-bapak Fokus, gereja fokus, bro. kalian, Fokus. ya. Jadi begini. Saya fokus. Saya mengajarkan bahwa Kodeks gulungan lautan mati. Septuaginta yang asli itu tidak ada di kitab Yosua. Nah, Septuaginta, Yosua, Mazmur itu kerjaan bapak gereja. Makanya antara Justin Martyr dan Origen itu Nah, itu berbeda kan soal data ini. Jadi gini loh, bro. Saya ini data ada bisa nunjukin data nih. Jadi gini, saya sepakat bahkan di itu tahun 100 Masehi. Masoret. apa itu? Awal penyusunan Masoret itu bahkan di sini saya dapat tahun 100 Masehi. Mhm. Penyusunannya. Itu abad Tetapi itu abad kemudian kedua nggak itu? ya abad kedua. Ya tahun 100 kira-kira di sini ditulisnya 100 Masehi sih. Nah, Ya, kurang lalu lebih lah, salinan ya kan? tertuanya itu di abad ke-10. Nah, tetapi kayak gulungan lautan mati yang dia Tanak ya di Qumran itu dia penyusunannya itu 150 sebelum Masehi. Nah, kalau dibandingkan dengan Septuagint itu justru penyusunannya itu 300 sampai 100 sebelum Masehi. Iya betul, tapi Hanya pertanyaan saja saya sekali lagi salinan tertuanya itu abad kedua, itu fragmennya. Lengkapnya itu di abad keempat. Oke, sekarang Jadi kalau mau pertanyaan saya. bicara lengkapnya gini bro, kalau mau apple to apple ya, salinan Masoret lengkapnya itu di abad ke-10. Sedangkan Septuagint itu di abad kedua. Oke, Abad kedua, abad keempat. Septuaginta yang di sebelum Masehi itu yang dikerjakan oleh 70 rabi-rabi menghasilkan kitab apa? Coba saya tanya Pak sama Ki Ahmad. Oke. Di situ Kodeks Vatikanus, Sabar Sinaiticus. Ki Ahmad, pertanyaan saya nggak gitu. Pertanyaan saya adalah Septuaginta yang tahun 300 sebelum Masehi itu yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi atas permintaan Raja Ptolemy itu menghasilkan apa? Septuaginta. Oke, nih saya cek nih. Oke, nih. Oke, beberapa kitab yang dipisahkan dalam teks Masoret dikelompokkan menjadi 4. Oke, yang ini dipisahkan, terus Septuagint kitab Ibrani, tambahan ini yaitu oke, di situ ada Tobit, ada Yudit, Salomo. Oh, itu beda lagi itu. Baru ya beda-beda. Terus lagi. ini oke yang saya sebutkan yang di dalam PL aja ya. Yeremia. Enggak, Ki Ahmad, pertanyaan saya itu enggak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah Septuaginta yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi atas permintaan Raja Ptolemy itu menghasilkan apa namanya? Kitab apa namanya? Ki Ahmad, silakan. Kalau nama kitabnya nggak tahu saya. Nama Oke, kitabnya saya ajarin apa? sekarang lewat data. Yang saya tahu itu ada LXX namanya. Iya, menghasilkan apa? Ya, yang mana di dalam kitab LXX itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Nah, ini nih. Ini saya tunjukkan ya. Nih. Jadi kalau mau dibuka LXX juga saya ada nih ya. Karena udah open source sekarang LXX. Justru tadi saya buka itu dari situ Yosua. Enggak kan, pertanyaan saya gampang Pak Ki Ahmad. Pertanyaan saya gampang banget. Septuaginta yang awal. Septuaginta LXX nih, ya. Nih. Oh, Septuaginta kok sampai situ, Ki Ahmad. Ini mah produk Kristen yang ini, Ki Ahmad. Bukan produk Yahudi yang 72 rabi-rabi. Iya, ini memang dari Ortodoks. Iya, benar Ki Ahmad. Jadi yang pertanyaan saya yang belum bisa dijawab oleh Ki Ahmad adalah Septuaginta yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa namanya, Ki Ahmad? Silakan dijawab, Ki Ahmad. Menghasilkan itu apa? Pertanyaanmu itu apa? Menghasilkan apa itu apa? Arahnya kemana? Ke arahnya, makanya saya menguji kejujuran Ki Ahmad dan pengetahuan Ki Ahmad ya, bahwa Septuaginta yang awal tahun 300 sebelum Masehi itu menghasilkan apa?
Septuaginta kan ada Septuaginta 70 ya. Nah, dari Septuaginta yang awal itu menghasilkan apa nama kitabnya itu. Kalau nggak tahu saya kasih kasih ini apa namanya? Buktinya lewat tekstual gitu. Oke. Ntar ya 72. Bang Oke, ini Willy langsung belum ada ngantuk ya abad Bang Willy. ketiga. Oh, belum. Seru Ya, kita lagi ngomong iya, gini. iya. Ngopi dulu Bang Willy sambil ini. Soalnya ini saya mau tanya juga. Itu ada yang nulis di bawah. Boleh ndak rekaman ini di YouTube itu tanpa seizin Bang Willy? Itu bukan pelanggaran ndak? Silakan. Kalau aku bebas, kalau Bang Billy silakan. Oh, kalau itu Karena- sih terserah. Karena di terserah bawah kalian tadi ada saja. yang nulis gitu, bilang mau rekam terus nanti itu tanpa cuman itu saya tanya aja apa itu bukan pelanggaran kalau tanpa seizin Bang Billy atau gimana itu? Iya, ini ada di bawah nih. Saya bantu aja ya Kiamat dari Dokter Ono ini. Dokter Ono saya nggak tahu Kristen apa Islam. LXX Ptolemy cuma menghasilkan Pentateuch. Tadi saya sudah katakan kepada Kiamat, penta adalah 5, toukos adalah gulungan. Jadi pertanyaan saya yang jawab sendiri akhirnya karena Kiamat nggak bisa menjawab. Jadi Septuaginta yang awal tahun 300 sebelum Masehi itu menghasilkan 5 kitab Musa saja dari Kejadian sampai Ulangan Kiamat gitu. Nanti 2 abad setelahnya baru ada yang lainnya Kiamat gitu. Iya betul. Abad keempat itu baru lengkap. Iya memang abad keempat itu baru lengkap. Begitu juga kalau Anda mau apple to apple, Masoret. Masoret itu kan penyusunannya dari abad 2, ya kan? Ya. Tetapi nanti baru lengkapnya itu di abad ke-10. Iya, tapi Justru kami sudah punya ya. malah jauh banget. Makanya gini, kodeksnya itu kodeks apa? Kodeks Aleppo, kodeks Annegrat, ya yang tadi saya sebutkan. Jadi makanya Bukan gitu. saya mau tanya yang abad dari teks kedua yang tadi itu saya apa? bacakan, dari teks yang saya bacakan tadi, yang rabinik, yang biblical rabinik itu untuk masuk ke dalam ranah sosiologi, jadi baru dijadiin kanon, dibukukan itu, dibukukan menjadi satu buku itu adalah di tahun tadi itu 10 apa namanya abad ke tahun 900 Masehi begitu. Jadi itu baru disusun menjadi satu kitab gitu, satu buku. Tapi cikal bakalnya itu sudah ada dari abad 2. Kami memiliki yang namanya rabbinic biblical gitu. Ya abad 2 ya sama. Septuagint juga abad 2. Mulainya bahkan dari kalau yang dari gulungan lautan mati itu tahun 150 sebelum Masehi. Oh, kalau gitu ada lagi kalau gitu ada lagi yang lebih tua ya, tahun 500 sebelum Masehi namanya teks namanya terjemahan Samaritan Teks. Samaritan Teks itu tahun 500 sebelum Masehi. Lebih tua lagi tuh Kiamat. Samaritan itu 200 sebelum 500 Masehi. Kiamat. 500. Iya, ini ada datanya di sini. Taurat Samaria ya, betul? Iya. Oke, ini saya Iya, kasih data lagi. 200. Untuk mengedukasi saya kasih data lagi. Nah, setelah Pentateuch nih, lihat judulnya aja udah keren. Ya. After the Pentateuch. Jadi setelah Septuaginta yang menghasilkan 5 kitab Musa saja, kemudian most of the remaining books in the Septuagint were probably translated. Jadi hampir semua sisa dari Septuaginta itu dibuat in the next 2 century, 2 abad kemudian, after the completion of the abad 4. Ya, setidaknya lebih tua daripada Masoret. Masoret kan tadi udah ada buktinya, abad kedua kami sudah ada. Gitu. Nah iya, justru kalau Septuagint, kalau mau bilang begitu, itu dari 150 sebelum Masehi. Gulungan lautan mati, tanah.
Tapi Septuaginta kan nggak ada kitab Yosua. Tadi kan Anda mau bawa kitab Yosua, tapi Septuaginta nggak masuk. Loh, abad Septua- keempat lengkap. Di abad keempat. Ya itu kan kerjaan Makanya tadi saya Kristen. tunjukkan. Itu kerjaan Kristen, bapak-bapak gereja. Bapak gereja yang namanya Justin itu berbeda dengan bapak gereja yang bernama Origen di dalam pemahaman Septuaginta. Bahkan Origen membuat namanya Proto Septuagint, yang namanya Hexa Septuagint yang diambil dari terjemahan Onkelos. Ya, Symmachus dan Theodosius. Nah, bapak gereja yang nama Justin itu nggak setuju, nggak sepaham dengan Origen masalah itu. Nah, yang lucu lagi ini Ki Ahmad, nanti yang bapak gereja yang nama Justin, bapak gereja yang bernama Jerome yang adalah penerjemah dari kitab Vulgata Vulgata buat orang Katolik itu. Nah, itu dia mengambil dari punyanya Origen. Jadi antara Jerome, Origen, dan otoritas Yahudi yang namanya Onkelos itu nyambung-menyambung. Makanya akhirnya antara Katolik dan Protestan ini ada perbedaan yang cukup menyolok. Nanti kita lihat sampai tahun 1567 di konsili namanya Trent, orang Kristen itu belum satu suara masalah kanonikel. Masih ada kitab-kitab lain kayak kitab Tobit, kayak kitab Ya, tahu. Iya, ngerti lah maksud Ya. saya kan? Ya, jadi Nah. gini aja, di abad keempat itu kan udah lengkap, ya. Lengkap. Sedangkan Masoret itu baru lengkapnya abad ke-10. Enggak, udah lengkap. Tadi kan Abad udah dibaca. ke-10 pun itu masih dirubah-rubah lagi. Nggak ada Isi-isinya. rubah-rubah lagi. Justru yang Nggak ada rubah-rubah lagi. merubah itu ya Masoretics. Itu loh. Anda nggak mau Sekarang mengakui itu. Sekarang gini, enggak gini aja. Anda berani nggak saya bandingkan satu ayat yang kemudian di Masoret yang lebih tua ternyata berbeda dengan Septuagint yang lebih muda. Gimana? Ya, silakan. Oke, misalkan Yesaya 7 ayat 14. Loh, Yesaya 7. Enggak. Septuaginta itu nggak ada Yesaya. Ya. Itu kerjaan orang Kristen. Septuaginta yang Yesaya, Mazmur itu kerjaan Kristen, bukan kerjaan. Anda bisa membuktikan manuskripnya ketika ngomong begitu? Oh bisa, saya kasih bukti. Bapak gereja yang bernama Oke. Justin Martyr itulah enggak. Bukti kodeksnya. Di kodeks mana? Pokoknya gini, ini masalah Septuaginta ya. Septuaginta yang pertama Kalau saya bisa nunjukin kodeksnya, bro. Nggak cuman ngomong. Kalau cuman ngomong itu gampang. Loh, saya kan dari tadi pakai teks, pakai bukti loh. Iya, kodeksnya apa? Sekarang Anda dulu deh, coba Anda dulu. Biar saya ngerti. Ya. Nih, saya bukakan. Kodeks apa namanya? Boleh diperbesar. Makanya nanti Anda silakan tunjukkan kodeks. Nih ya. Nih, kodeks Sinaiticus. Oh, itu mah produk Kristen, coy, bukan produk orang Yahudi. Astaga. Produk Kristen. Sudah Sinaiticus aja teksnya itu Yunan. Loh, Kodeks Sinaiticus itu produk Kristen, makanya ada. Ya ampun. Masoret bahasa apa? Masoret bahasa apa? dengerin. Ibrani. Terus kenapa kok Ibrani abad ke-10? Dengerin, abad kedua, kan tadi saya bilang udah ada buktinya bahwa itu ada di abad kedua. Tidak. Loh, Anda kalau mau abad kan ada buktinya kedua, tadi. Gini, Sinaiticus, Alexandrinus dan yang 3 kodeks yang abad keempat dan kelima itu ada perjanjian barunya, coy. Oh iya, memang abad makanya saya bilang itu abad kedua sampai abad keempat. Makanya gini, ketika Anda mau membandingkan, saya tunjukkan Septuagint itu kodeks. Ya. Loh, itu apple to apple ketika bicara tentang manuskrip. Anda tunjukkan manuskrip Anda. Yesaya itu tahun berapa? Anda pakai Masoret itu tahun berapa? Gitu aja, bro, tahun berapa? Bandingkannya 2 Masehi. Mana? Oh, mana? Bukti. Bisa nunjukin? Bukti. Saya kasih bukti. Yesaya 7 ayat 14 abad 2. Di kodeks mana tunjukkan? Saya kasih bukti lewat enggak cuman kodeks, enggak cuman nunjukin teksnya. Oh, gini menurut enggak, saya mau lihat kodeksnya. Bukti. Kodeksnya Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Iya. Tunjukkan aja kodeksnya. Bentar. Saya ulangi lagi.
Jadi biar tahu. Kenapa Anda langsung pasrah sekali ketika ditunjukin Sinaiticus? Karena Makanya saya hafal sekali Sinaiticus ya Vatikanus abad keempat dan kalau kelima itu mah itu. percuma Anda menunjukin itu lagi. Iya, ini kan data ya. Percuma, saya mau lihat kodeksnya mana. Anda ngerti nggak yang dibicarakan? Karena Sinaiticus dan sebagai Kodeksnya kuskus itu produk mana? Kristen. Kodeksnya mana? Ya, Lo Anda produk kalau cuma Kristen. klaim produk Kristen itu omong kosong. Loh, memang Kodeksnya itu sudah mana? kodeks Kristen itu semua ada perjanjian baru, masa Nah, produk itu kan klaim Yahudi. Anda, kodeks Kristen, Ya. kodeks Kristen. Jadi Sekarang saya minta istilah mana buktikan kalau Hebrew Yahudi itu Bible bukan merujuk yang kepada rubah-rubah. canonical dari Justru Hebrew Yahudi Alkitab yang Ibrani merubah-rubah manuskrip. lebih kurang lebih Gitu. ditetapkan abad kedua, coy. Nah, kalian abad keempat, jadi tuan kami, gitu. Nah, yang mana? Manuskripnya mana? Ada nggak? Ya baca aja itu manuskripnya Masoretek. Manuskripnya mana? Anda nggak ngerti, nggak Masoretek. paham, nggak paham manuskrip. Anda nggak paham manuskrip. Masoretex. Iya, Masoret mana? Kodeksnya mana? Dul. Masoretex tinggal dibaca nih. Oke. Masoretex ya, saya kasih tahu Masoretex nih, namanya Masoretex nih. Nih Masoretex abad kedua. Kodeksnya Anda ini nggak paham ya, saya ngomong. Iya, kodeksnya mana? Bukan yang begituan. Itu udah abad ke-10. Tunjukkan saya. Yesaya 7 ayat 14 itu abad kedua. Tunjukkan ke saya. Nggak usah Anda bilang bodoh-bodohan orang awam di sini. Silakan Anda tunjukkan kalau ada. Mana? Loh, ini bukti kodeks apa? kami ya. Ini adalah bukti bahwa abad kedua kami ini. Tidak ada abad kedua itu Masoret Yesaya, nggak ada. Yesaya 7 nggak ada. Silakan Anda tunjukkan, buktikan. Lihat ya. Nah sekarang coba tunjukkan dulu. Tunjukkan. Kalau nggak ada ya sudah, berarti Septuagint lebih tua. Oh enggak, abad kedua kan tadi ada bukti sejarahnya oleh profesor yang melakukan tesis dan sebagainya. Iya, kan ngomong abad 2 sampai abad keempat. Iya, sekarang Anda sendiri itu adalah abad kedua sampai abad ke-10. Kan tadi udah dijelaskan. Berarti lebih final Septuagint. Makanya sekarang saya minta mana? Oh, kalau masalah final kalian tahun 1500 belum final masalah kanonisasi loh. Di konsili Tren kalian Kristen belum final. Nggak usah lompat-lompat. Itu udah beda. Ketika Anda bilang belum final, itu sudah beda. Ketika Anda bilang belum final, maka kalian itu tahun 1500 di konsili Tren kalian belum satu suara soal kanonisasi. Itu fakta. Itu kalau hanya perkara kanonisasi, tapi kodeksnya kan sudah ada. Ya, tetap aja ketika kodeks sudah ada, tapi tidak kita ngomongnya yang memang kodeksnya aja, bukan ngomong yang ini ya, yang namanya kodeks itu produk Kristen ya, kodeks Sinaiticus, kodeks Alexandrius itu produk Kristen, makanya sampai perjanjian baru. Jadi itu tidak ada hubungannya. Silakan Anda tunjukkan. Tidak ada hubungannya dengan Yahudi, itu perjanjian baru, nggak ada hubungannya. Loh, memang nggak ada. Nah, bagus berarti. Dengan kata lain, Anda sudah mengakui bahwa perjanjian baru tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Ini tidak mengakui ini adalah suatu keblunderan Anda ketika Anda mengakui bahwa perjanjian baru bukanlah kerjaan Yahudi. Anda mengakui memang benar bukan. Padahal Anda kejebak bahwa yang namanya rasul-rasul itu orang Yahudi. Nah iya, rasul-rasul orang Yahudi. Tetapi yang kaitannya dengan perpolitikan Yahudi memang Anda tidak ada. Di situ. Anda mengakui bahwa perjanjian baru itu bukan produk Yahudi. Anda bilang iya. Gitu loh. Padahal sekarang saya minta namanya rasul-rasul itu orang Yahudi. Berarti Anda tidak sesuai dengan pemahaman Anda. Yang lebih tua daripada Sinaiticus yang menjelaskan Yesaya. Mana? Manuskrip yang Yesaya yang lebih tua mana? Nggak ada kan? Yang lebih tua dari karena kodeks itu kerjaan Kristen. Kodeks Sinaiticus sampai perjanjian baru. Kodeks Alexandrius sampai perjanjian baru. Makanya di dalam kodeks Sinaiticus Vatikanus abad keempat dan kelima tidak ada 1 Yohanes 2, tidak ada yang menjadi saksi di surga adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak ada makanya. Anda itu paham nggak yang sedang dibicarakan? Ketawa-ketawa, Anda nggak tahu malu.
Diminta Loh, mana kok malu? Yang manuskripnya, ketawa-ketawa. Mana ya manuskripnya? Saya udah karena yang namanya nunjukin. kodeks itu Saya kerjaan sudah Kristen, nunjukin. makanya sampai perjanjian Abad baru. 2 sampai abad 4 mana yang Anda lebih tua? Nah Ya, itulah. ya. Jadi kitabnya Anda Yahudi itu bertanya teman-teman kodeks, kodeks diedit-edit, Sinaiticus, kodeks Vatikanus, itu dirubah-rubah. produk-produk Itulah. Kristen. Makanya Anda itu mana? Gedor Karena Anda di faktanya situ. Masoret itu Ya, telah ya. diedit-edit, diubah-ubah. Gitu, Justru kitabnya Anda yang Yahudi itu kitab merubah-rubah ya. editan. Tadi saya udah Makanya munculnya itu belakangan, kitab rubah-rubahan. Lebih tua Quran daripada Masoret. oh Masoret abad Tuh. kedua kan tadi udah dikasih bukti. Iya, yang abad 2-nya mana? Apa? Manuskrip apa? Lah itu tadi Masoret itu itu ikal bakalnya. apa? Nggak ada itu Kodeks, dari kamu tadi. nanya kodeks Nggak ada. kepada Yahudi, Nggak ada jelas salah itu dari sambung tadi. karena kodeks itu kerjaan Kristen dan Anda sudah Nah, mengakui bahwa perjanjian manuskripnya baru mana? itu bukan produk Manuskripnya Yahudi. itu mana? Bukan Anda Yahudi berkata, Rabbinik yang menolak Mesias. Anda mengiyakan kalau Bukan perjanjian baru Yahudi itu Rabbinik bukan yang kitab Yahudi. menolak Anda berkata Mesias. memang bukan. Mana? Anda nggak bisa, Anda udah nyesep, bro. Lucu kamu ini. Kamu ini mainan-mainan saya ini di sini. Nah, iya makanya justru Anda itu mainan Udah dari saya tadi ketika Anda nggak bisa nunjuk menunjukkan. ayat salah 4 kali. Ditanya Septuaginta yang 72 Rabi Iya, menghasilkan apa Anda makanya tidak gini aja, tahu. bro. Anda ketika mau mengatakan seperti itu, Anda tapi nggak ada kodeksnya. Itu Anda blunder. Anda bertanya kodeks kepada otoritas Yahudi salah karena kodeks itu sampai perjanjian baru. Yahudi tidak percaya perjanjian baru. Nah, ketika saya mengatakan bahwa perjanjian baru bukan produk Yahudi, Anda berkata iya memang bukan produk Yahudi. Nah, berarti Anda bertentangan dengan rasul-rasul Kristen karena rasul Kristen itu adalah Yahudi. Artinya Anda itu sudah menganggap bahwa perjanjian baru bukan produk Yahudi dan Anda mengatakan iya. Masoret sudah ditunjukkan datanya, abad kedua sudah ada. Tapi untuk masalah sosiologi, untuk disosialisasikan baru abad ke-10 begitu. Nggak bisa. Kamu nanya kodeks sama Yahudi diketawain. Kenapa? Kodeks itu sampai Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu. Yahudi Rabbinik, iya. Mana? Manuskripnya mana? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Manuskripnya kan udah dikasih tahu tadi. Udah dikasih tahu tadi. Manuskrip apa? Kodeks kalau nanya Yahudi, lu kocak. Kodeks itu kerjaan Bapak gereja kalian. Ketika kamu nggak bisa membuktikan bahwasanya Sinaiticus itu tidak lebih tua daripada Masoret, nah disitulah Anda sudah blunder. Enggak, udah, iya. Gitu. Iya. Jadi Masoret itu merupakan kitab yang lebih muda dan itu telah diedit-edit. Gitu. Udah Bang Billy. Yang diedit-edit justru kalian. Sampai sekarang LAI itu masih mengedit-edit. Kan lebih LAI masih mengedit-edit. Kiamat. Saya tanya Kiamat. Kiamat. Udah, kamu kan percaya dosa waris gak? Kamu itu kan penyembah Muhammad, Nabi yang cabul. Udah, kamu tenang dulu. Nanti kalau Anda mau debat sama saya nanti. Udah. Nah, gimana, Billy? Kamu percaya dosa waris Anda bisa nggak menunjukkan manuskripnya? Saya tanya, dosa waris kan? itu ada apa makanya enggak? Naikin orang nggak bisa menunjukin manuskripnya, naikin orang. Nah ini supaya dipotong-potong. Loh, kan orang ada yang meminta, ada permintaan di bawah ya kita naikin. Kamu juga meminta, juga saya naikin tadi. Nah, tapi kamu kan nggak bisa menunjukkan. Ya karena kamu mintanya kodeks itu produk Kristen. Kamu nggak menunjukkan manuskripnya. Yahudi itu yang nggak ada kan manuskripnya. Ya minta kodeks itu kerjaan Kristen. Tua itu Yahudi, kamu kok yang memang diedit-edit oleh golongannya si Billy ini. Kalau Billy ini KW. Kiamat. Nyiratin. Kiamat sudah salah berapa kali tadi? Udah salah berapa kali? Enggak, bukan perkara menang kalah. Udah Kiamat, kamu turun aja udah. Nggak nyambung. Jadi kitab yang gugur kamu Masoret ini adalah kitab yang diedit-edit. Bawa Al-Quran lagi udah kamu gugur. Udah kita kawin aja Kiamat. Udah kamu pindah kelamin aja udah. Kamu ini gugur. Muhammad tuh bro yang kalau
kali loh. Jongkok Kamu dia itu kencingnya. homo, lesbi, udah Muhammad itu gugur homo, kamu. kencingnya Nah, itu tengok jongkok. sama Muhammad Bang itu Billy kencingnya gugur. jongkok. Kamu itu nggak Coba tahu. penghujat ini Logikanya, penghujat, logikanya, penghujat sederhananya. ini Jongkok penghujat. kok kamu nggak terima. Dua jenis kelamin ini, homo ini. Sama Lu nggak sederhananya bisa penghujat kelamin. ini Bang Billy. Orang dia suka Kamu sesama jenis sama tengok lawan jenis, gugur, anak dihantam kecil Bang Billy diembat, gugur, nggak bibirnya sendiri ngakuin lagi. diembat. Dihantam Bang Billy gugur, nggak ngakuin, malah maksakan Udah diri. berapa kali Mas Yahudi kiamat? itu nggak Gugur perlu apa? kodeks Orang saya minta kodeksnya mana? sinetikus, nggak perlu Masoretnya orang masoret Yahudi mana yang abad pintar-pintar, 2? tau nggak? Nggak bisa nunjukin Sadar. kok dia. Saya Hah? nunjukin Tunjukin Septuagint. Nabi-nabi juga dari Yahudi, coba. Ya, Kau mana memaksakan mana. diri, coba. Kau Udah kamu itu memaksakan. nggak ngerti apa-apa. Kamu kalau mau bicara kodeks sama musaf Kamu ya, itu- musaf Quran nanti nyungsep kamu. Kok nyungsep Udah. apaan? Nyungsep Oh, kamu Nanti bilang. malah Ngapain lebih dong? hancur. Nyirati. Quran itu malah lebih hancur Nyirati daripada ketampol, Nyirati. Gugur dia, gugur. Nyirati mau menghujat semua agama, Nyirati. Oh, sadar Tahu kamu. apa? Orang Penghujat kamu Yesus, aja kan Penghujat makanya semua Yesus agama kamu. kamu hujat. Aswat, Nah. kamu bilang bukan Nyirati. menghapus Aduh, dosa. penghujat Yesus, Malu Nyirati, udah. Raja Aswat kok tidak menghapus Kamu dosa. penghujat, Kamu bawa cara kamu Quran penghujat lagi. agama, Oh, agama bawa kamu. Quran, penghujat Kamu agama penghujat kau. Yesus. Penghujat Yesus. Penghujat Yesus Yesus kamu. dikatakan anak Nggak domba, nyambung binatang. Dah, Kalau kamu buka Sama kodeks, Yahudi. kalau kamu buka kodeks, sekarang kamu Orang bilang udah Yahudi lengkap kan? perlu Saya buka nih kodeks. Saya Kenapa buka nih ya. apa isinya Saya open dongeng-dongeng game, saya open Yahudi? game. Bang Bil tolong besarin. Coba. Kan kamu katakan udah Bang lengkap Bil, ya. Bang Bil, Bang Bil. Bang Bil, Kenapa besarin, isinya besarin. adalah Saya dongeng-dongeng tampol lagi, Den. Yahudi? Anda Markus tahu nggak 16 ya, Quran kamu itu buka di sini dongeng-dongeng? Markus 16 ya. Nah. Kamu Anda buka tahu nggak, Markus 16 Quran di Anda sini. itu isinya dongeng-dongeng. Katanya kan Udah. kamu udah lengkap nih ya. Cerita anak-anak, Saya buka di sini cerita Markus ya. Sahai. Malah Markus menjadi 16. Nah, yaitu kabur kamu ya, Al-Quran. jangan kabur. Lahiran Kristen pecinta sama Markus jenis 16. ini. Lesbian ini. Nah, coba Markus Coba buka. 16 ini 9 sampai 20 nggak ada di kodeks, tapi di kamu yang kamu pegang itu iya, ada. Ada kodeks Sinaiticus, ada Vatikan. Kasihan. Bentar. Loh, Anda kalau mau Katanya kritik kamu saya udah bisa lengkap di jawab. sini. Kamu ngong. Bentar lagi Disalibkan loading, Bang bentar Billy ya. dia. Disalibkan Bentar Bang lagi Billy. loading, bentar lagi Memaksakan diri. Kebodohan Nah, kamu ketika kena kamu salah satu itu kamu. bentar kamu lagi bilang itu loading. keseluruhan. Sedangkan Bentar, kodeks dari Kiamat. Sadar Alkitab diri ada itu 26.000, Kristen ajaran Dek. apa? Ada 26.000, Penghujat. bukan Bentar, cuma bentar. Kristen ajaran Sinaiticus. apa? Penghujat kamu. Markus. Coba. Orang kamu penyembah Muhammad kok. Bentar Kamu ya, tiba-tiba Markus yang 16. anak chapter. manusia disalibin Coba lagi sekarang matinya. musafnya Al-Fatihah itu mana? Musafnya Sama Al-Fatihah Bang ada Billy nggak? udah Ada nyungsep, nggak? mau sama Muslim lagi yang nyungsep lah. Bentar Terus ya. Kristen Kapan ini saya dari nyungsep? mana coba? Orang Itu tadi buktinya saya tadi. mau tanya Tenang, buktinya Kiamat. mana? Tenang, Kiamat, Kiamat, tenang, tenang, Dengerin Kiamat. Kan jiwa Dengerin dulu, dengerin Kiamat, dulu. tenang, Sebentar, tenang, sebenarnya Kiamat. kiamat itu buktinya. kiamat itu salah sasaran kiamat. Kalau Buktinya kamu dari sini. sasarannya ke Yahudi, kamu babak belur. Dimiliki sama Anda. Mana sih? Dengan Billy. dengan kamu, dengan Babak kamu belur, depan tampol sama kamu saja. ya, Jadi kiamat. nggak babak belur begini. Tampol kamu. Malah di mute. Kenapa Billy? Anda Tampol panik? kamu. Anda panik? Kok panik? Saya nggak panik. Anda Saya nggak panik. panik. Saya Kitab Ya, nyolong Mas, kamu, itu Kiamat. kan Kamu jangan kitab menunjukkan nyolong. saya kebodohan tenang dulu di sekali sini. karena Kita Jangan nyolong menunjukkan kamu. kebodohan. Nyolong, Saya nyolong. minta mana manuskripnya, Aduh, mana Gugur kodeksnya. dihantam Bang Billy. Nah, ini, Anda nggak bisa Dihantam Bang menunjukkan. Billy. Ini Markus Gugur 16 ya. kamu. nggak bisa karena 16. kodeks itu bukan otoritas Nah. Yahudi. Kodeks itu Kristen Mana? punya, makanya sampai Matius, Markus, Lukas. Mana? Begitu. Masoret mana? Yang lebih tua dari Masoret itu Sinaiticus itu dikasih tahu. mana? Coba saudara-saudara Mana? di bawah. Kalian Mana? tadi lihat nggak? Tadi saya kasih teks Itu Masoret. cuman Lihat nggak? tulisan, cuman Lalu. statement. Lihat, Dek. lihat, Itu cuma lihat, statement. lihat, Nggak lihat. pakai Kiamat statement. tadi Teman-teman Bentar ya, Bedanya lalu. statement Bentar, sama bentar. syariat Oten itu ini apa? gugur ini, pencuri kitabnya orang ini Oten ini. Ya, Kitab sama saja nyolong. kiamat itu Gugur. bertanya, Billy Nyolong kamu. mana Datanya Kitab mana nyolong. menit kamu itu gini mana? ya? Sama saja Nyolong begitu kamu kan? nyolong. Manuskripnya itu Ya. mana? Penyolong, Markus kalian pencuri. 16. Bisa Bentar ya, nggak ada bentar lagi buktikan lalu bentar. manuskripnya? Pencuri, Kalau nggak bisa, Oten ya Anda pencuri. berarti penipu. Udah, Nyolong gugur kamu, kamu, kitab Memang gugur, Masoret itu nyolong, abad nyolong. 10 yang sudah diedit-edit. Nyolong, iya itu kan kodeks Sinaiticus itu kan Kristen. Alah, Bener kan? kamu Udah nyolong itu nyolong, Nyolong kamu, cari nyolong. teman supaya nyolong. dipotong-potong. Udah, bukan. Udah, Sama kamu Bang Billy aja jangan. kok maksa sendiri. Orang surat Gugur 24 kamu. ayat 33 Oten dibolehkan untuk gugur. untuk Bentar ya, membuat bentar kacau. kamu ya. Kok nggak bisa ya? Masa
Masa budak Matius dijadiin Markus. pelacur di dalam Lah, Quran? ajaranmu. Ajaranmu Aduh, budak kamu dijadiin kitab pelacur. nyolong gak ngakuin Wah, pula kamu parah. Quran ini kitab porno. Kitab nyolong, Nyolong kitab kamu, nyolong, kitab Jadi nyolong. pelacur. Iya, betul. Gugur, yang Makanya Bang Billy baca gugur. bro, surah 24 ayat 33. Gugur dia tuh Bang Billy, gugur, Udah gugur terlalu jauh kau. untuk kitab Anda nyolong gak menyamakan ngakuin antara ini, bukan Al-Quran nyolong dengan malah gak Alkitab. ngakuin ini. Gugur kau. Nah dah. ini, kamu buka Markus ya. Ini Markus, kamu buka ya. Markus 16, ini cuma sampai 8 loh. 9 sampai 20 nggak ada. Gugur, Nah, gugur ah, udah Markus Bang nih. Sidik. Di Si Markus, ini chapter 16 ini kan 16 cuma sampai 8, 9 sampai 20 nggak ada. Kalau di sabda gini ya, kalau di sabda, kalau di sabda ya, lari dia lari. Markus 16, Fokus ya, Mas. ketampol kamu ya, ketampol nyerati. Ini Markus 16 ya. Nah ini. Dirancang kalau nggak Waduh. Nah di sini, nah 9 sampai 20 ada loh. Nah di kitab yang kamu pegang itu, nah ketampul kamu kan. Nah ini nih. Kalau di di manuskrip itu tadi kodeks, nah cuma sampai 8 loh. Ini cuma sampai 8 ini kan. Ini sabda nih. Yang punya yang kamu pegang kan. Nah 9 sampai 20 tambahan. 9 sampai 20. Disisip. Ini konteksnya apa coba? Konteksnya apa? Konteksnya apa ini? Yesus beberapa kali menampakkan diri mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga ini terangkat dia ke surga. Ternyata nggak ada, cuma tambahan. Nangis nyirati. 37 versi dari 7 versi jadi 37. Tadi saya dengar diskusi kamu dari luar sama Bang Billy, katanya kamu udah lengkap. Katanya kamu manuskrip udah lengkap. Tapi ternyata oten-otennya di bawah 9 sampai 20 itu tambahan. Banyak juga, ada juga Yohanes. Saya buka ya. Yohanes 5 nomor 7. Kristen ini Ketampol kamu. Ketampol. Nah, sekarang sisipkan kan? Sisipkan kan? Ini Kristen yang rupanya. Pencuri kitab Kristen yang rupanya. Nyolong pencuri terus. ini. Sisipan. Muslim. Gabungan kamu kiamat. Gabungan. Bro, kamu langsung nyusap. Nyusapnya apa TH itu nggak ada. Nah, coba tadi. Coba. Tadi kamu katakan, tadi kamu diskusi kamu sama Billy, Septuaginta itu sudah genap, ya kan? Sudah rampung abad keempat ya. Ternyata. Ayo silakan kamu jawab. Jangan panik. Jawab. Santai. Jawab. Kok ada di sini? Kok nggak ada? Cuma sampai 8. Ayo kamu jawab. Anda mau bahas manusia. Ayo kamu jawab. Ayo kamu jawab. Ya. Oke, Ambil dari mana 9 sampai 20 ayo. Ambil dari mana? Di sisi ambil dari mana coba? Nah, ayo. Oke. Nih. Oke. Katanya kan kamu udah lengkap tadi. Udah lengkap katanya kamu kan Septuaginta udah lengkap. Abad keempat udah rampung katanya. Saya dengar diskusimu dari luar. Ya kan? Udah lengkap Septuaginta. Anda gimana sih? Botol Aduh, ya, Anda gimana itu? sih katanya kamu tadi sama Bang Billy kan? Saya kasih tahu. Udah kamu, iya udah lengkap. Tanya Bang Billy, ya Bang Billy. Katanya dia Septuaginta udah lengkap kan diskusi tadi. Udah rampung abad keempat. Nah, tapi ternyata cuma sampai 8, terus 9 sampai 20 kemana? Dari abad 2 sampai Kasihan abad kamu. 4. Anda kalau mau kritik teks Quran Anda langsung nyusap, Dek. Itu abad keempat. Saya baca ya, saya baca. Saya baca. Jangan, jangan kamu tadi mengatakan abad keempat. Jadwalkan aja. Udah kamu ini saya buka ini abad keempat. Kamu pendusta, penyolong, cuman modal ngomong sisipan. doang, kamu gak ada isinya. Ini. Kamu jangan pembohong di sini. Kamu semua agama kamu hujat. Kamu kan pengujat kamu. Yesus aja kalian hujat. Kalian mengatakan anak hewan. Nah, di mana Yesus mengatakan dia anak hewan? Ini kodeks Sinaiticus manuskrip Alkitab Kristen. Ini betul yang dikatakan Billy itu Kristen, bukan Yahudi. Yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ini udah rampung abad keempat kamu katakan tadi. Ini pasar. Memang telinga Anda itu abad ketika mendengar itu nggak katanya kamu udah rampung, tapi Anda itu kalau nggak paham apa-apa tidur aja. Tapi ternyata yang kamu pegang sekarang tambahan. Kodeknya cuma sampai 8. Memang bagus Rati ini. Nyolong juga nggak ngakuin. Bagus ini. Ini Kristen. Bukan Yahudi, Kristen betul tadi yang dikatakan Kristen, bukan Yahudi.
Sisipan kan, makanya sisipan kan? bedakan. Makanya kamu Kok sisipan? Emang Quran Anda palsu. Nah, Al-Fatihah terus aja tadi yang nggak dikatakan ada Musafah. Billy Anda Yahudi bukan Yohanes Al-Fatihah itu gugur. Musafah itu apa? Yohanes 5 nomor 7. Kau Saya buka Musafah Yohanes 5 Al-Fatihah itu nomor 7 Musafah itu memang mana? enggak ada. Musafah Gugur. Itu mana? memang enggak ada Musafah mana? Yohanes 5 Musafah nomor mana? 7. dia. Musafah Saya buka mana? John. Al-Fatihah itu John 5 Musafah nomor mana? 7 ya. Saya buka Yohanes 5 Musafah nomor mana? 7. Udah Yohanes Quran 5 itu nomor 7 mana? Musaf Al-Fatihahnya Al-Quran itu Yohanes mana loh? Kok 5. nggak ada? Dia ditambah-tambahin, bro. Aduh, Yohanes 5 nomor 7. Quran Ternyata aja enggak dari ada Yohanes 5 nomor 7. Bentar dialek ya. jadi 37 Oh, dialek. 1 Yohanes Versi 5 nomor khas, 7. versi kolon, Wah. versi bors itu beda-beda semua. Alhamdulillah Udah kejang-kejang ya, beda-beda. udah kejang-kejang, udah kejang-kejang, udah kejang-kejang. Gugur Dari kau, Al-Fatihah udah ini ampun. ditambah-tambah. Bentar, Emang 1 Yohanes Sama ya. Yahudi gugur, sama Karena 3 Muslim yang bersaksi gugur. situ seperti yang Terus dikatakan Bang Billy tadi kan. Nah, itu Gugur, ternyata memang nggak ada Bang Billy, nggak ada. gugur. 1 Yohanes 5, Gugur rotennya. 1 Gugur Yohanes ini. 5 nomor 7. Janda gak ikut berkelas ini, ini. gugur. 1 Yohanes 5. Gugur, gugur. Al-Quran itu telah diubah-ubah. 1 Gugur, Yohanes janda 5 gak berkelas gugur dia kamu mau Itu telah ajaran nyolong. saya pecinta sama Makanya, jenis soa. Anda itu kalau mau 1 mau Yohanes itu 5 mau nomor ilmu 7. intelektual, gugur, Anda itu gugur, pakai Bentar, saya timer buka. aja, Udah gugur, teratur, gugur pakai janda timer. Bang Billy. Biar saya Apa yang mau tunjukkan diisi sama bagaimana kamu, nggak ada kepalsuan kita yang Asumsi namanya aja kau, Al-Quran. kau penghujat. Nangis. Yesus aja kalian katakan binatang. Kok nangis kau, gugur. Nangis Gugur kau. kau. 1 Yohanes Gugur 5 kau. nomor 7. Nah, Ya, ini hah? sebab ada 3 ini kan. Apa kamu tuh nggak tahu Sebab Allah ada itu 3 Udah yang gugur. bersaksi. Allah itu Bentar. Kawin bukan aja udah Rati, iblis, kawin, nongkrongnya kawin, sama kawin. iblis. Jangan jadi lesbi. Kawin ya Rati, kawin, kawin lebih bagus. Jangan jadi lesbi. Bengken ya. Muhammad itu kawin Nah, sama Kawin, itu sama jangan budak. jadi Nah, lesbi. nah, Kawin nah, kau, Muhammad itu kawin, kawin. dibenarkan untuk Nih, kawin dengan kawin. budak. Ini Kawin, katanya Bang kawin. Billy tadi. Nih, Ya, sebab ya, ada itulah 3 Bang Billy. yang memberi kesaksian di dalam Kalau surga. itu Bapa, ada Firman, datanya, dan bro, Roh bro. Kudus, dan ketiganya Nah, adalah satu. Nah, ternyata Itu sudah ada bagian di dalam ayat ini manuskrip tidak terdapat tahun dalam naskah-naskah 150 Yunani yang paling Masehi. tua, tidak Itu pula sudah ada dalam di manuskrip terjemahan 150 Quran. Masehi. Nah, karena bagian ini tidak asli berarti apa? Palsu. Palsu. Nah, ini saya tunjukkan, bro.